Bab 181. Aryo langsung panik. Tuh kan, kamu pasti kecapean ngurusin anak-anak terus. Ya udah, kamu tidur lagi aja, aku akan minta Bisumi bikinin jahe hangat sama bubur buat kamu. Dewi hanya mengangguk pelan. Namun ketika Aryo berdiri hendak keluar kamar, Dewi menahan dengan suaranya yang pelan. Mas, bilang ke Mbak, bikinin sarapan sama bekal Saka dulu ya. Nanti kalau Saka udah siap, aku yang nganter ke sekolah. Aryo menoleh, menatap Dewi dengan helaan napas berat. Sayang, kamu baru sakit. Biarin aja Mbak yang nganterin Saka. Tapi aku takut Saka ngambek, Mas. Dia biasanya nggak mau kalau bukan aku yang anter. Aryo hanya bisa menghela napas. Ia tahu persis betapa keras kepalanya istrinya yang satu itu. Akhirnya, dia keluar kamar dan menuju dapur. Sesampainya di sana, Aryo langsung memanggil Bisumi. Bi, tolong ya bikinin bubur ayam dan jahe hangat buat nyonya. Dia lagi nggak enak badan. Iya, Tuan, jawab Bisumi cepat-cepat mengambil bahan-bahan. Aryo kemudian mendekati babysitter Saka. Mbak, tolong siapkan bekal dan sarapan Saka, seperti yang biasa dimasak oleh nyonya. Nanti kamu juga yang anterin dia ke sekolah. Nggak usah pamit ke nyonya, biar nyonya istirahat. Baik, Tuan, jawab sang babysitter sambil mengangguk. Aryo lalu naik ke kamar Saka. Bocah kecil itu sudah bangun dan duduk di ranjang dengan rambut berantakan dan mata masih mengantuk. Ayah! Serunya girang. Aryo tersenyum lalu duduk di sampingnya. Sayang, hari ini kamu berangkat sekolah sama Mbak ya? Bunda lagi sakit, jadi nggak bisa anterin kamu. 98. Saka langsung manyun, lalu merosot dari tempat tidur. Tapi, aku maunya sama Bunda. Aryo menarik Saka ke dalam pelukannya, menatap mata anak lelakinya dengan lembut. Saka, Bunda lagi sakit. Emang Saka nggak kasihan kalau Bunda tambah sakit? Biarin Bunda istirahat hari ini, ya. Anak itu menunduk pelan. Kan Saka anak cowok, udah besar, udah pinter. Berani kan berangkat sekolah sendiri. Saka mengangguk pelan, masih sedikit cemberut. Tapi kemudian dia menghela napas dan berkata, oke deh. Tapi nanti sore siang jemput aku ya. Aryo tersenyum dan mencium kening Saka. Nanti siang kalau Bunda udah baikan. Ya udah. Yuk ayah mandiin. Saka tersenyum kecil dan meraih tangan ayahnya. Mereka pun masuk ke kamar mandi, sementara Dewi yang sedang sakit, memilih kembali tidur setelah sarapan. Sudah 2 hari Dewi terbaring lemas. Meski demamnya sudah turun, rasa pusing dan letih masih terus mengganggu. Aryo mulai benar-benar khawatir. Ia sudah berulang kali meminta Dewi untuk memeriksakan diri ke dokter, tapi istrinya itu hanya menggeleng pelan, bersikeras bahwa ia hanya kecapean biasa. Aku cuma kecapean, Mas. Nggak usah lebay deh, ucap Dewi sambil memaksakan senyum. Namun Aryo tak tinggal diam. Diam-diam ia menelepon dokter langganan keluarga mereka, Dr. Ratna, dan memintanya datang ke rumah. Pagi itu, dokter datang membawa peralatan sederhana. Ia duduk di sisi tempat tidur dan mulai memeriksa tekanan darah Dewi, lalu menanyakan beberapa gejala yang dirasakan. Bu Dewi, kapan terakhir kali ibu menstruasi? Tanya dokter. Ratna sambil mencatat. Dewi mengerutkan alis. Bulan kemarin masih dapat, Dok. Tapi bulan ini belum. Telat sih, sekitar semingguan.
Tapi memang siklus aku kadang suka mundur, jadi aku nggak terlalu mikirin kalau telat. Dokter Ratna menatap Dewi dengan senyum yang mengandung banyak arti. Lalu dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah tes pack. Saya minta ibu tes dulu, ya. Untuk memastikan. Dewi sempat terdiam, menoleh pada Aryo yang juga tampak bingung. Maksudnya, Dok? Ya, kita periksa kemungkinan kehamilan dulu. Soalnya gejalanya mirip banget. Dewi berjalan perlahan ke kamar mandi dengan tes pack di tangan. Beberapa menit kemudian, ia keluar sambil terpaku memandangi alat kecil itu. Aryo langsung menghampiri dan melihat sendiri dua garis merah muncul dengan sangat jelas. Positif. Gumam Aryo pelan. Dewi mengangguk pelan. Wajahnya masih diliputi keterkejutan. Aku hamil, Mas. Aryo mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil sambil memeluk istrinya. Masya Allah. Kita bakal punya anak lagi. Dewi masih tampak syok. Tapi aku kan kebon, Mas. Kok bisa? Dokter Ratna tersenyum lembut. Tidak ada kebon yang 100% efektif, Bu. Kadang tubuh punya kehendaknya sendiri. Aryo menatap Dewi dengan senyum bahagia. Kita nggak ngangka, tapi ini rezeki. Alhamdulillah sayang, harus disyukuri. 99. Dokter Ratna lalu memberi saran. Sebaiknya secepatnya periksa ke dokter kandungan ya, supaya bisa dilihat lebih jelas usia kehamilannya dan kondisi janin. Dewi hanya bisa duduk diam, tangannya masih menggenggam erat tes pack itu. Campur aduk. Kaget, takut, tapi juga bahagia. Aryo memeluknya dari samping, lalu membisik, makasih ya sayang. Aku bahagia banget, kita akan punya anak ketiga. Rumah ini pasti nanti akan jadi ramai banget. Malam ini, di halaman villa milik Juan dan Runa disulap menjadi tempat pesta yang mewah dan penuh kehangatan. Dekorasi putih dan emas menghiasi setiap sudut taman, lampu-lampu kecil menggantung cantik di antara pepohonan, dan lantunan musik lembut mengalun menyambut para tamu. Hari ini adalah hari istimewa, ulang tahun pernikahan Juan dan Runa yang pertama. Para tamu undangan sudah berkumpul, duduk di kursi-kursi yang tertata rapi. Di tengah panggung kecil yang telah disiapkan, Juan dan Runa berdiri bersebelahan, tangan mereka saling menggenggam. Wajah mereka tampak bahagia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat tercinta yang telah meluangkan waktu untuk datang di hari spesial kami. Kep Juan membuka acara. Doakan kami agar selalu diberi keberkahan, kebahagiaan, dan semoga segera diberikan keturunan, sambung Runa dengan suara lembut, membuat beberapa tamu tersenyum mengangguk. Seorang pastor pun naik ke atas panggung dan memimpin doa. Semua menundukkan kepala, menyimak setiap kata harapan dan doa yang dilantunkan agar rumah tangga Juan dan Runa selalu diliputi kasih dan damai. Setelah doa selesai dan tepuk tangan bergema, Runa mengambil mikrofon lagi. Tatapannya mengarah pada Juan, matanya berbinar. Mas Juan, sebelum kita lanjutkan acaranya, aku punya kejutan kecil buat kamu, ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Lalu mengambil sebuah kotak kecil berhias pita emas dari balik meja. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada suaminya. Buka sekarang ya. Juan menerimanya dengan penasaran. Tangan besarnya membuka pita itu perlahan, membuka tutup kotaknya, dan dia terdiam. Di dalamnya, ada satu tes pack bergaris 2 dan selembar hasil USG dari dokter kandungan. Apa ini, sayang? Bisiknya dengan suara tercekat.
Kamu hamil. Runa mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Iya, Mas. Kita akan punya anak lagi. Juan langsung memeluk istrinya erat, senyumnya melebar, matanya juga mulai berkabut oleh air mata haru. Suasana mendadak sunyi beberapa detik, lalu riuh tepuk tangan dan sorakan tamu undangan meledak. Di barisan depan, Bu Arini dan Bu Sukma, ibu dari Juan dan Runa, tak bisa menahan air mata mereka. Keduanya berdiri, saling berpelukan sambil terisak haru. Syukurlah. Akhirnya kita akan jadi nenek ya Sukma, bisik Bu Arini. Malam itu, pesta tak hanya merayakan cinta yang telah berjalan selama setahun, tapi juga menyambut kehidupan baru yang akan hadir dalam keluarga Juan dan Runa. Kebahagiaan mereka malam itu terasa sempurna. 100. Di tengah suasana hangat dan bahagia pesta ulang tahun pernikahan Juan dan Runa, Dewi dan Aryo mendekati pasangan tersebut dengan senyum lebar. Keduanya mengulurkan tangan, lalu memeluk Juan dan Runa bergantian. Selamat ya, Juan, Runa. Semoga rumah tangganya selalu diberkahi dan anak yang dikandung Runa sehat sampai lahir nanti, ucap Aryo dengan tulus. Selamat ya, Ran, akhirnya kamu hamil juga. Aku senang banget dengarnya, ujar Dewi sambil menggenggam tangan sahabatnya erat. Jaga kehamilanmu baik-baik ya, jangan stres, jangan kecapean. Iya, Dewi. Terima kasih ya, jawab Runa dengan mata berkaca-kaca, masih terbawa suasana haru. Dewi lalu menoleh ke arah Juan dengan ekspresi menggoda. Kamu juga, Juan. Jangan bikin Runa marah. Jangan sampai dia stres gara-gara kamu, satu loh. Juan langsung tertawa sambil menaruh tangan di dada, pura-pura bersumpah. Tenang saja, Nyonya Hermawan. Saya akan menjaga istri saya seperti menjaga harta karun. Serius. Tawa meledak dari mereka berempat. Aryo ikut menimpali, kamu juga harus siap sama moodnya Runa yang bisa berubah sewaktu-waktu. Jangan kaget kalau dia nanti ngidam yang aneh-aneh. Aku akan standby 24 jam, menjadi suami siaga. Sahut Juan dengan gaya dramatis, membuat Runa mencubit lengannya sambil tertawa geli. Dewi kemudian menatap Runa dengan ekspresi lembut. Ngomong-ngomong, aku juga mau kasih kabar bahagia ke kalian. Apa tuh? Tanya Runa penasaran. Aku juga hamil lagi. Sudah 7 minggu, ucap Dewi sambil tersenyum malu-malu. Hah? Serius? Kamu hamil lagi? Pekik Runa kaget, lalu langsung memeluk Dewi. Ya Tuhan, aku senang banget, Dewi. Kita bisa barengan hamilnya. Bisa senam hamil bareng, periksa bareng, bahkan. Siapa tahu lahiran bareng juga. Serunya antusias. Aryo dan Juan hanya bisa saling pandang dan tersenyum melihat kegembiraan kedua wanita itu. Runa tampak makin bersemangat, aku harap anakku cewek dan anakmu cowok nantinya. Siapa tahu nanti kalau mereka besar, kita bisa menjodohkan mereka. Dewi tertawa sambil menggeleng pelan. Mereka saja belum lahir, Runa. Kamu udah mikir jauh banget. Kan siapa tahu aja. Namanya juga harapan, jawab Runa sambil mengedipkan mata. Malam itu, tawa dan canda mengalir tanpa henti. Di tengah lampu-lampu taman yang temaram dan suasana hangat keluarga, kebahagiaan terasa lengkap. Dua sahabat, dua keluarga, kini sama-sama menantikan anugerah kehidupan yang baru. 8 bulan berlalu dengan cepat. Hingga tibalah waktunya Runa melahirkan. Akhirnya doa-doa yang selalu Runa panjatkan setiap malam dan semua harapannya terjawab manis.
Runa melahirkan lebih dulu, sehari sebelum Dewi. Seorang bayi perempuan mungil dengan pipi merona dan tangis nyaring yang memenuhi ruang bersalin. Juan menangis haru saat pertama kali menggendong putrinya, dan Runa tak henti menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi sekarang, setelah kehadiran putri kecil mereka. 101. Keesokan harinya, di rumah sakit yang sama, Dewi tengah berjuang untuk melahirkan. Runa, meski masih lelah setelah persalinan, bersikeras menunggu kabar dari sahabatnya. La berjalan perlahan ke ruang tunggu bersama Juan, menunggu Dewi melahirkan. Semoga lancar ya, Dewi. Aku harap kalian baik-baik aja, bisik Runa dalam hati sambil menggenggam erat tangan Juan. Tak lama kemudian, suara tangis bayi kembali terdengar dari ruang bersalin. Pintu terbuka, dan seorang perawat muncul dengan senyum lebar. Bu Dewi melahirkan anak laki-laki dalam kondisi sehat dan normal. Runa spontan bersorak, "Ya Tuhan." "Serius? Cowok?" La melonjak kecil meski masih menahan nyeri bekas jahitan, lalu menatap Juan dengan mata penuh cahaya. "Anak Dewi benar-benar cowok, Mas. Harapanku terkabul." Juan tertawa, menggenggam tangan istrinya. "Kamu serius mau jodohin mereka, sayang? Mereka masih bayi. Loh, kenapa enggak? Toh kalau besarnya mereka punya pilihan masing-masing yang gak masalah," ucap Runa bersemangat, meski senyum Juan sedikit meredup saat menyadari satu hal. Jodoh itu di tangan Tuhan Runa. Lagi pula, mereka beda keyakinan. Agak berat mereka akan bersatu nantinya. Runa mengangguk pelan. "Aku tahu, Mas." Juan memeluk istrinya, dan mereka kembali menatap ke arah ruang bersalin tempat Dewi berada. Malam itu, dua keluarga terikat lebih kuat dari sebelumnya, oleh kelahiran dua jiwa baru, dan oleh harapan kecil yang diam-diam mereka titipkan pada masa depan.